PT Unicam Indonesia Tbk mencatat rugi kotor sebesar 6,15 miliar rupiah di akhir Juni 2025. PT Lippo Karawaci Tbk atau emiten dengan kode saham LPKR membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar 2,47 triliun rupiah. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di Market Buzz. Saham PT Unicam Indonesia Tbk terkoreksi tajam seiring laporan kinerja keuangan yang kurang mengembirakan. Ya, dalam laporan ke Bursa Efek Indonesia, perseroan membukukan rugi kotor pada semester pertama tahun 2025. PT Unicam Indonesia Tbk mencatat rugi kotor sebesar 6,15 miliar rupiah di akhir Juni 2025. Setahun sebelumnya, Unicam Indonesia masih mengantongi laba bersih hingga 255,19 miliar rupiah. Rugi selisih kurs serta peningkatan beban penjualan menjadi biang keladi koreksi kinerja keuangan perseroan. Pendapatan usaha perseroan turun 14,35% secara tahunan, dari 4,98 triliun rupiah menjadi 4,26 triliun rupiah. Meski beban pokok pendapatan berkurang, laba kotor UC tetap tertekan dari 1,09 triliun rupiah turun ke 757,70 miliar rupiah. Hingga Juni 2025, total aset Unicam Indonesia turun menjadi 8,54 triliun rupiah dengan ekuitas menyusut ke 5,79 triliun rupiah. Di saat yang sama, saham Unicam Indonesia di bursa juga tertekan, ditutup pada level Rp500 per saham atau sudah terkoreksi sepertiga sejak awal tahun. Berbagai sumber untuk IDX Journal. Selanjutnya, pemirsa, PT Lippo Karawaci Tbk membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar 2,47 triliun rupiah di sepanjang semester 1 2025. Capaian tersebut terutama didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk rumah tapak terjangkau maupun premium di berbagai wilayah. PT Lippo Karawaci Tbk atau emiten dengan kode saham LPKR membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar 2,47 triliun rupiah pada semester 1 2025 atau setara dengan 40% dari target tahunan perseroan. CEO Grup Lippo Indonesia John Riyadi mengungkapkan, capaian tersebut didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk rumah tapak terjangkau maupun premium di berbagai wilayah yang menyumbang 67% dari total prapenjualan. Dari pos pendapatan lainnya, anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk melaporkan prapenjualan sebesar 791 miliar rupiah, dengan rumah tapak dan ruko menyumbang lebih dari 92% total penjualan. Sementara itu, dari segmen gaya hidup, perseroan membukukan pendapatan sebesar 659 miliar rupiah. Pendapatan tersebut membuat laba kotor naik 13% menjadi 493 miliar rupiah, sementara EBITDA tumbuh 41% year on year menjadi 213 miliar rupiah. Secara konsolidasi, perseroan mencatatkan pendapatan 4,12 triliun rupiah, EBITDA 627 miliar rupiah, dan laba bersih setelah pajak sebesar 138 miliar rupiah. CEO Grup Lippo Indonesia John Riyadi menegaskan fokus perseroan adalah memperkuat bisnis inti di segmen properti dan gaya hidup, melakukan efisiensi operasional, serta menjaga manajemen keuangan yang disiplin, termasuk pengendalian biaya dan upaya penurunan utang. Berbagai sumber untuk IDX Journal. Pemirsa, PT United Tractors Tbk terus berupaya mencetak pertumbuhan kinerja di tengah harga komoditas batu bara yang tertekan dan persaingan di segmen alat berat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menjaga operational excellence yang akan membantu efisiensi dan produktivitas perseroan. Anak usaha Grup Astra PT United Tractor Tbk terus berupaya mencetak pertumbuhan kinerja di tengah harga komoditas batu bara yang tertekan dan persaingan di segmen alat berat. Sejumlah upaya dilakukan perseroan hingga pertengahan tahun 2025. Corporate Secretary United Tractor Sarah Lubis menyatakan, dengan tren penurunan harga batu bara sejak awal tahun, perseroan menjaga operation excellence yang akan membantu efisiensi dan produktivitas perseroan. Adapun tahun ini, United Tractor menargetkan penjualan batu bara sebesar 13,7 juta ton. Target ini naik dari tahun 2024 yang sebesar 13 juta ton batu bara. Sampai saat ini, perseroan belum memiliki rencana untuk merevisi target penjualan batu bara perseroan di tengah tren harga yang menurun. Sampai semester 1 2025, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar 68,5 triliun rupiah atau naik 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 64,5 triliun rupiah.
Adapun pendapatan sebesar Rp26,1 triliun berasal dari segmen kontraktor penambangan, 7% lebih rendah dari semester 1 2024. Lalu sebesar Rp20,9 triliun dari segmen mesin konstruksi, yang naik 34% dibandingkan periode sama tahun lalu. Adapun laba bersih turun 15% menjadi hanya Rp8,1 triliun. Sebagai sumber untuk IDXino. Ya, emiten selanjutnya pemirsa PT Maharaksa Biro Energi Tbk atau emiten dengan kode saham OASA kian menegaskan posisinya sebagai pemain utama industri waste to energy di tanah air. Dalam RUU PST dan RUU PSLB, manajemen mengungkapkan keberhasilan perusahaan memenangkan proyek pengolahan sampah di Tangerang Selatan serta proyek ITF di Jakarta Barat. Adapun kedua proyek tersebut diproyeksikan mampu mengolah sedikitnya 3.100 ton sampah per hari melalui anak usaha PT Indoplas Energi Hijau. Perseroan berencana membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah di Tangerang Selatan bersama mitra teknologi dari Tiongkok yakni China Tianning Incorporated. Ya, Direktur Utama dan CEO PT Maharaksa Biro Energi Tbk, Bobi Gafur Umar menegaskan bahwa sejak awal industri pengolahan sampah menjadi energi sudah menjadi fokus bisnis perusahaan. Ia pun optimis industri ini akan tumbuh pesat seiring rencana pemerintah yang memprioritaskan penambahan kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan. Lebih lanjut, saat ini perseroan tengah mengincar peluang bisnis pengolahan sampah di wilayah lain di dalam negeri. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Market Buzz akan segera kembali dengan informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Ya, optimisme pemerintah didasari oleh strategi pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan peran APBN yang lebih proporsional di tahun depan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tahun 2026 menjadi tahun proporsional bagi peran APBN bagi perekonomian, di mana APBN akan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara, termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar.